Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Keluarga juga sehat Pak, Alhamdulillah. Yang penting itu ya Pak Kuku. Iya, betul. Ya, kita ngobrol lah ya, Pak. Sekitar 10 sampai 15 menit. Oke Pak, siap. Ini Pak, Gimana, Pak Gus? ada yang pengen saya bicarakan dengan Pak Kuku ini Pak. Ya. Di mana saya itu lagi kepikiran ini Pak, ada murid saya Pak. Itu dia mengalami kesulitan dalam ini Pak, membaca Pak. Jadi dia membacanya itu agak lambat. Kan sekarang saya kan kelas 3 ini Pak ya Pak. Karena anak itu jadi pembelajaran dalam kelas saya itu memang prosesnya jadi agak terganggu Pak Koko. Kayak gitu Pak. Oh, gitu ya. Oh, berarti Pak Gus hari ini ingin membahas tentang kesulitan membaca anak tersebut, Pak, di kelas. Iya Pak, namanya Iqbal Pak. Itu Oh, murid Iqbal, saya. ya. Iya. Iqbal itu karakternya itu memang dia posisinya membacanya itu ya kalau kalimat panjang itu memang agak susah Pak. Masih tahap merangkai kata tapi ya akhirnya saya itu jadi bingung Pak pas pembelajaran karena ada beberapa murid saya yang seperti itu Pak. Oh, berarti Iqbal ini mempunyai kesulitan membaca dalam kalimat panjang ya. Kalau dalam kata gimana Pak? Huruf atau kata apakah sudah menguasai apa belum? Kalau kata-kata pendek sih bisa, cuman tertinggal dengan teman-temannya tetap Pak. Jadi Oh, kecepatan dia dalam membaca itu agak lebih lambat daripada temannya Pak. Apalagi kalau sudah panjang ya Pak kalimatnya kalau membaca bacaan apa itu kelihatan banget Pak bedanya Pak kayak gitu Pak Kuku. terus harapan dari Pak Agus sendiri ya secara spesifik ini ke Iqbal itu seperti apa Pak? Mempunyai harapan yang seperti apa? Kalau saya Pak tentunya ingin melihat Iqbal itu bisa lebih lancar dan dapat memahami apa yang dia pelajari supaya bisa sama dengan teman-temannya Pak. Kan itu otomatis nanti juga bagi saya selaku guru kan itu sangat baik dalam pembelajaran kan Pak karena kemampuan anak kan kalau sama kan kita ngobrolnya atau ngasih materinya enak Pak kayak gitu Pak. Oke Pak. Oh, iya Pak, itu apa ya harapan atau tujuan yang baik lah. Eh, Oke. Berarti gini saja Pak, kita identifikasi bersama apa saja yang menjadi penyebab Iqbal kurang menguasai dalam membaca. Oke Pak. Nah, apakah ada hal-hal khusus Pak tentang Iqbal ini misalkan dalam memahami kata atau bacaan atau yang lain ketika ada hal yang lebih khusus enggak Pak? Oh iya Pak. Kalau saya perhatikan Pak dan dari apa yang saya lihat tentang Iqbal ya Pak, itu dia itu memang ada sedikit kesulitan dalam membedakan seperti itu Pak yang huruf seperti N sama G itu kadang ada Oh ya. kesulitan atau huruf B dan D itu memang kadang dia agak bisa kesulitan membedakan hal itu Pak. Itu dari yang Oh, saya berarti lihat. ada huruf-huruf tertentu ya Iya Pak, yang sulit masih dipahami agak oleh bingung. Iqbal ini ya. Oke Ya. Pak, laras Pak. Betul. Nah, untuk selanjutnya kira-kira kesempatan apa ini yang dimiliki Pak Agus sekarang untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut? Oh iya Pak. Ya selama ini kan saya berpikir ya Pak, sebelum saya bertemu dengan Pak Kuku, saya juga berpikir kesempatannya apa ya. Saya kok punya pemikiran seperti ini Pak. Bagaimana kalau saya itu melakukan pendampingan kelas Pak. Dalam maksudnya pendampingan kelas itu bukan keseluruhan tapi pendampingan kepada Iqbal yang saya lakukan khusus seperti privat tapi mungkin tempatnya itu bisa dilakukan di saat pembelajaran ataupun di luar pembelajaran Pak kayak gitu.
berarti bimbingan secara personal ya Pak Gus? Iya Pak, rencananya sih seperti itu. Jadi masalahnya tapi kalau di dalam kelas Pak Kuku, kalau kemarin Mhm. saya pas lagi ngajar nih ya Pak, saya kan otomatis tahu posisi Iqbal itu sedang kesulitan membaca karena kebetulan kita ada materi suruh membaca. Saya kan mendekati dia ya Pak, saya istilahnya dampingi kayak gitu Pak. Tapi karena ini klasikal Pak, itu yang Ya. terjadi kita kurang fokus Pak terhadap Iqbal Pak. Karena teman-teman yang lain kalau kita cuma ngurusin Iqbal, yang lainnya pada rame kayak gitu Pak. Jadi saya pengennya sih ke ada waktu yang lebih spesifik lah kayak gitu Pak Kuku. Ya, ya. Wah, itu berarti Pak Gus sudah bisa bisa memahami ini permasalahannya apa saja. Kira-kira kalau kita coba hitung dalam angka ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira kalau strategi jenengan ini diterapkan, kira-kira keberhasilannya di berapa Pak Gus? Oke Pak. Kalau sebelum kita mencapai titik puncak yang saya inginkan ya Pak, kalau saya Ya, boleh bercerita ini Pak, kalau posisi sekarang mungkin saya ada di posisi 5 mungkin Pak. Sekarang ini 5. Pak. Tapi saya punya target nanti setelah saya melakukan pembimbingan terhadap tadi Mas Iqbal ya Pak. Mhm. Tentunya saya mengharapkan ada kenaikan skala dan saya harapkan ya paling tidak ya 9 lah Pak. Karena dengan skala seperti itu mungkin akan lebih baik Pak. Kayak gitu Pak Kuku. Oh gitu ya, baik. Oke Pak. Nah, tentunya tadi ada potensi keberhasilan. Sekarang coba kita cermati juga kendala Pak atau tantangan. Kira-kira ada tantangan apa ini ketika menjalankan strategi tersebut, Pak? Oke. Kalau kendala Pak, kendala yang saya hadapi dengan masalah Iqbal ini Pak, saya itu mempunyai masalah itu tentang bagaimana mencari waktu yang tepat. Kalau ini masalah ya Pak, waktu Ya. yang tepat saya harus bisa meluangkan waktu supaya bisa privat ataupun memberikan pendampingan yang lebih baik kepada Iqbal dan tentunya lagi apa ya, saya belum pernah bertemu dengan orang tuanya untuk membahas ini Pak. Mungkin itu Pak Oh, maksudnya gitu. kendalanya Pak. Baik, berarti ada kendala lain ya. Nah, sekarang apa rencana Pak Gus ini dalam membantu mengatasi kesulitan membaca Iqbal? Mungkin bisa disebutkan rencana yang terdekat atau rencana yang akan dilaksanakan. Oh iya Pak. Kalau yang tersirat di pikiran saya saat ini Pak, saya sih pengen saya itu meluangkan waktu setelah jam pembelajaran. Karena takutnya kalau istirahat kan cuma sebentar ya Pak. Ya, Anak juga betul. butuh istirahat, butuh merefresh pikirannya, seperti itu Pak. Yang saya takutkan kalau dilakukan pada jam istirahat, takutnya ini nanti dia malah tambah nggak bisa fokus Pak. Karena teman-temannya istirahat, dia malah saya kasih materi lagi ataupun saya dampingi hal itu. Jadi mungkin saya takutnya kalau istirahat tertekan. Jadi saya punya pemikiran, oh bagaimana ya kalau hal ini kita lakukan setelah jam pembelajaran. Walaupun mungkin durasinya nggak terlalu panjang, karena memang itu udah jam pulang ya Pak. Atau mungkin sore hari bisa. Tapi itu harus dikoordinasikan dengan orang tua Pak. Supaya orang Ya. tua tahu kayak gitu Pak, maksudnya kayak gitu Pak. Ya, itu rencana yang bagus Pak Agus. Tadi jenengan sudah menyampaikan strateginya, juga menyampaikan waktu, berarti timing dalam melakukan bimbingan khusus itu. Itu rencana yang sangat baik Pak Agus. Oke, Nah, oke Pak. kira-kira dalam merealisasikan rencana tersebut, Pak Agus kira-kira mau minta bantuan siapa Pak? Atau melibatkan guru lain? Itu kira-kira siapa Pak? Eh, Mungkin ini ya Pak, mungkin saya punya teman guru, namanya Bu Dewi Pak. Kebetulan Ya. Dewi itu punya karakter ngomong kayak gitu Pak. Itu cocok banget kalau untuk mengajar-ngajari anak seperti itu kan butuh kesabaran Pak. Nggak cuma butuh waktu Betul. aja Pak. Butuh Ya. kesabaran, telaten dan juga
setidaknya dia tahu lah bagaimana cara membimbing anak yang dalam proses tahap belajar ya gitu Pak. Bu Dewi itu karakternya seperti itu. Terus kita juga namanya manusia ya Pak. Takutnya pas saya lagi ada kegiatan di luar, itu saya tidak bisa melakukan pendampingan. Program ini kan saya pengennya kan terus berjalan Pak. Yang namanya orang kan cuma bisa berencana ya Pak. Jadi saya Iya, Pak. pengennya itu ada jadwal dengan Bu Dewi, kita berkolaborasi. Jadi walaupun saya misalkan timingnya nggak ada ini, waktunya nggak ada, itu Bu Dewi bisa backup saya kayak gitu Pak, pengennya saya Pak. Oh, Itu dari rekan kerja Pak, kayak gitu Pak. wah, bagus itu, bagus. Terus kira-kira ini dari rencana tadi yang sudah diutarakan Pak Agus, kira-kira mau menyelesaikan itu berapa hari nih? Ada target waktu enggak, Pak Agus? Oke Pak. Kalau target waktu, kalau lihat keadaan dari si Iqbal sendiri, saya kemungkinan ini Pak, kalau pengen saya sih cepat, tapi saya pengennya ya sekitar antara 2 mingguan Pak. Kalau 1 minggu kok kayaknya terlalu mepet Pak. Karena posisi Iqbal itu memang butuh kesabaran untuk menanganinya Pak. Dan sebelum itu juga saya ini lagi bingung Pak Kuku. Kalau Ya, saya gimana? ke rumah orang tuanya, kan berarti kan saya kan misalkan waktu ini sore ini ya Pak. Ya, Berarti kan orang tua harus tahu dong. Lagian ya. posisi orang tua juga ngapunten. Dia kebetulan ayah dan ibunya Iqbal itu buruh Pak. Oh, Jadi iya, iya, iya. waktunya kan bisanya sore. Jadi Iya, saya betul. harus koordinasi dengan ibunya dulu atau orang tuanya yang di rumah itu tentang program pengayaan atau pendampingan Iqbal itu dilaksanakan sore hari. Ben boten kaget Pak, ben boten anaknya nyong kemarin nanti kemana anak saya kayak gitu kan, ya gitu ya Pak. Masalahnya Ya. ini kan nggak semuanya yang berangkat sore, hanya tertentu, hanya Iqbal saya kayak gitu Pak. Itu yang kadang saya belum melakukan itu. Rencananya sih gitu juga. Selain dengan Bu Dewi, saya juga akan menemui orang tuanya juga kayak gitu Pak. Berarti sudah ada rencana ya, mau koordinasi dulu ya, Pak Oke Agus Pak, ya? iya insya Allah saya akan Itu bagus, koordinasi. bagus, betul. Oke, Tadi yang seperti disampaikan jenengan, kita perlu koordinasi biar orang tuanya tidak kaget lah ketika kita mau ke rumah atau anaknya pulang telat dan sebagainya. oke, Bagus, luar biasa, bisa apa ya, mengidentifikasi masalah dan membuat rencana-rencana untuk perkembangan membacanya si Iqbal. Saya yakin bagus bisa melakukan itu. Saya yakin itu, saya optimis bisa, dan nantinya pasti kalau rencananya Pak Agus ini sudah dilakukan, pasti ada perubahan yang positif, ya kan? Pasti ada progres yang lebih baik untuk Iqbal sendiri. oke Itu Pak. ya Pak. Ya, terima Semoga kasih Pak. berhasil. Heeh. Ya. Nanti kalau ada perkembangan saya Nah, ngobrol lagi nggak apa-apa ya Pak Kuku ya Pak. ya, dengan senang hati Pak Gus, silakan sharing kapanpun, Iya, dimanapun. Saya biar pokoknya kita selalu bisa anu siap lah lah. Kita sharing ngobrol-ngobrol masalah bersama. Iqbal ini Pak. Iya. Gimana nanti Iqbal Ya. keberhasilannya Pak. Ini saya butuh Nah, teman sharing ini Pak. saya Iya juga Pak. tunggu ini Pak, progresnya, perkembangannya seperti apa. Jadi nanti setelah pendampingan sama sebelumnya itu kira-kira perubahannya seperti apa. Saya tunggu Pak Gus. Oke. Matur nuwun Pak Kuku. Ngapunten mengganggu waktunya, maaf Oh, mengganggu enggak waktunya. apa-apa. Dengan senang hati akan saya teman curhat. Oh, Itu ya siap Pak Gus. Pak. Semangat. Oke, monggo Pak. Udah ya Pak, makasih Pak. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kuku. Waalaikumsalam Pak Gus. Sehat Pak Kuku. Gimana keadaannya Pak? Alhamdulillah sehat. Nggih. Itu yang paling penting ya Pak. Oke. Ya, sehat. Oh iya Pak Gus. Dalam kesempatan ini aku pengen ngobrol ini sama jenengan, pengen sharing. Sebenarnya saya lagi punya permasalahan lah, yang Ya. dimana masalah ini saya rasa butuh konsultasi, butuh rekan untuk tak ajak bicara Pak Gus. Oke, monggo Jadi Pak, gini Pak silakan. Gus, Iya Pak. jadi saya itu punya murid ya, saya kan ada 19 anak di kelas saya, di kelas 4. Oke. Ini ada satu anak yang jarang berangkat Pak. Ya seperti teman-teman yang lain, dalam 1 minggu itu 1-2 hari itu pasti
anak itu tidak berangkat tanpa alasan. Itu, Pak. Nggih, nggih, nggih. Sinten Pak namine, Pak? Namanya si Wafik itu loh, Pak. Oh, Wafik. Iya. Berarti muridnya Pak Kuku itu yang namanya Wafik itu jarang berangkat ya, Pak? Dalam satu Iya, betul, minggu Pak. berapa hari tadi, Pak? Mhm. Ya kadang 2 hari, kadang 3 hari tidak berangkat, seperti Oh, itu. nggih, 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 nggih. Terus gini, Pak ya, dengan si Wafik yang jarang berangkat itu, Pak Kuku ini sebetulnya pengen ada harapan apa tentang Wafik, Pak? Gimana saya pengen tahu, Pak. Harapannya Pak Kuku gimana? Ya harapan saya sih pastinya pengennya ya Wafik agar aktif berangkat, Pak. Karena kalau tidak aktif berangkat ini kan mata pelajaran juga tertinggal, tugas-tugas tertinggal, Oh, nggih, nggih, akhirnya nggih. mengganggu proses pembelajaran di kelas, Pak. Karena ada satu anak yang ketinggalan pelajaran. Itu, Pak. Oke. Oke, otomatis ya Pak, yang namanya juga Iya, anak nggak berangkat gimana mau bisa mengikuti pembelajaran ya Pak? iya, Oke, oke. Terus sekarang saya mau tanya ini ya Pak, maaf ya Pak. ya. Eh, Pak Kuku tahu nggak penyebabnya? Kok kenapa si Wafik itu dalam satu minggu itu tadi kan Pak Kuku bilang berangkat satu atau dua atau tiga kali dalam satu minggunya. Saya kok pengen tahu apakah Pak Kuku tahu penyebabnya mengapa si Wafik itu jarang berangkat, Pak? Kalau penyebab secara valid sih belum, Pak. Tetapi kemarin saya Oke. sudah coba cross check, Pak, sama teman-temannya Wafik yang rumahnya agak dekat. Itu saya tanya, kenapa sih Wafik jarang berangkat? Nah, kata teman-temannya itu Wafik punya orang tua yang sangat sibuk, Pak. Jadi bapaknya Hmm, bekerja, ibunya juga bekerja. Ibunya berdagang di pasar, Pak. Jadi subuh itu sudah berangkat ke pasar. Nah, selain saya cross check sama temennya, saya juga ya. cross check sama Bu Nana itu staf Oh, sekolah ya. Kebetulan oke, oke, juga oke, rumah oke. beliau kan cukup deket nih sama si Wafik. Kemarin saya tanya sama Bu Nana juga jawabannya sama. Itu orang tuanya sibuk, Pak Kuko. Jadi Hmm, bapak ibunya bekerja lah, kesibukan orang tuanya ini sehingga kadang lalai ngurusi Wafik seperti itu. Sehingga Wafik kadang bangunnya telat lah. Setelah bangunnya telat ini jadi tidak berangkat sekolah, Pak. Katanya seperti itu, Pak. Informasi oh. sementara yang saya dapat. Nggih, nggih, nggih. Berarti intinya informasi yang didapat itu orang tuanya sibuk sehingga kurang mengurusi Wafik sehingga Wafiknya jarang berangkat. Itu informasi dari Bu Nana juga ya Pak tadi ya Iya, jenengan Bu bilang Nana. ya. Iya, Bu Nana. Selain informasi maksudnya selain dari tadi faktor orang tua, saya juga pengen tahu ini Pak sebelumnya. Kalau dengan teman-temannya sebetulnya Wafik ada masalah nggak Pak? Barangkali selain faktor keluarga ada faktor teman atau ada masalah kayak gitu sudah jenengan selidiki apa belum? Atau jenengan tahu tahu apa belum? Kalau saya amati sih ya Pak, nggak ada Oke, Pak. Soalnya gini Pak, ketika oke, Wafik ini berangkat sekolah, mereka oke. juga membaur sama Oh, teman-temannya, gitu bermain Pak. ya asik, enjoy, Hmm, nggak ada apa ya, nggak ada permasalahan. Saya amati itu nggak ada masalah Pak. Jadi ya asumsi saya yang pertama ya betul itu informasi dari hmm. teman-temannya bahwa penyebabnya itu ya kesibukan orang tua Pak. Oh, nggih, nggih, nggih. Berarti dengan teman itu sebetulnya nggak ada masalah nggih Nggak ada dari masalah jenengan ya yang Pak. jenengan lihat ya. Berarti lebih ke orang tuanya ya, yang Iya. sibuk karena memang dia bekerja dari subuh, jenengan tadi bilang. Terus harapan Pak Kuku dari masalah Wafik ini kemungkinannya bagaimana Pak? Apa yang istilahnya jenengan mau lakukan dari masalah ini Pak? Harapannya gimana Pak nanti? Ya kalau melihat dari jawaban dari Bu Nana dan teman-temannya sih, saya jadi pengen ke rumahnya Pak. Pengen melakukan home visit. Ya Oh, sekaligus nggih. mengkonfirmasi kebenarannya kan. Nah Nggih. misalkan betul karena faktor kesibukan, ya saya coba kasih solusi lah, berbagi informasi, ya bagaimana sih, bagaimana cara memanage waktu di rumah seperti itu Pak. Oh gitu. Berarti kalau punya kesempatannya mau home visit ya Pak? Iya Pak home Kuku itu. visit. Oke, siap. Terus nanti rencananya nih kalau jenengan home visit itu ya Pak,
apa yang mau Pak Kuku lakukan nanti di sana dalam home visit itu bagaimana rencananya Pak? Ngapunten Pak. Nah, yang pertama tentunya ya silaturahmi lah ya Pak, silaturahmi. Oke. Itu ya kita komunikasi yang ringan dulu, terus mencoba mencari tahu, ya, mencari tahu penyebabnya. Kalau memang terbukti faktornya itu karena kesibukan orang tua, ya saya akan mengajak orang tua itu, artinya ya memikirkan nasib anaknya lah, biar Oke, oke, oke. biar memahami pentingnya pendidikan, pentingnya anak sekolah dengan rajin, dengan giat seperti itu, Pak. Oke, bagus Pak. Memang harus seperti itu ya Pak. Sebagai guru kita memang harus benar-benar memikirkan murid kita Pak. Ya. Terus kalau kita kasih skala ini ya Pak, maaf ya Pak. Dari Ya. 1 sampai 10, saya kok pengen tahu Pak, posisi Pak Kuku dalam pencapaian masalah Wafik ini khususnya. Itu pada rencananya skala berapa Pak ini pengennya Pak Kuku? Kalau saya berhasil ketemu sama orang tuanya, ya Oke. insya Allah sih saya bisa di skala 8 sih, Pak, Oh, gitu. keberhasilannya, iya. Oke. Karena kalau sudah berkomunikasi sama orang tua, insya Allah kita saling memahami lah, saling memahami kesibukannya, saling memahami kelemahannya, sehingga saya dan bapak ibunya Wafik itu sadar bahwa wah iya ini anak, saya punya anak harus saya urus agar bisa sekolah, seperti itu Pak. Oke, berarti jenengan punya target skala 8 sudah cukup nggih Pak Kuku? Cukup sih ya, Rencananya maksudnya nggih. iya rencananya ya. Terus iya ya. Terus saya pengen tahu ini, kekuatan Pak Kuku dalam mencapai tujuan tentang masalah Wafik ini boleh Pak jenengan ceritakan kekuatannya apa Pak? Itu bagaimana Pak? Kekuatan Pak. Oh, kekuatannya gini Pak, saya punya pengalaman Pak. Ya, saya punya Oke. pengalaman. Jadi gini, saya kan juga istrinya bekerja Pak. Jadi Oke, sama-sama siap. sibuk, ya kan. Tapi alhamdulillah, walaupun kita sama-sama sibuk, istri saya bisa memanage untuk bisa mengurusi anaknya. Jadi ya itu mungkin modal saya Pak. Yang kedua juga uh, saya biasa berkomunikasi dengan wali murid, sehingga ya mungkin bukan hal yang baru ketika saya ngajak ngobrol yang lebih serius sama wali murid. Oke, oke. Berarti kebetulan ya Pak, memang Pak Kuku itu istrinya sibuk. Jadi jenengan kalau masalah ini pengalamannya sudah ada lah, termasuk jenengan tadi sudah biasa dengan berkomunikasi dengan wali murid itu bagus Pak. Berarti jenengan memang punya potensi yang bagus, punya kekuatan yang bagus. Terus Pak, saya juga pengen tahu ini Pak, hambatan atau gangguan yang mungkin dapat menghalangi Pak Kuku dalam meraih tujuan Pak Kuku tentang masalah si Wafik itu Pak. Kalau hambatan sih saya kira waktu bertemu orang tua itu justru Pak. Oh begitu Pak. Iya, Oke, oke. jadi karena bapak ibunya sibuk, nggak tahu saya ya mereka itu liburnya kapan. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak ibunya Wafik itu nggak pegang HP Pak. Beliau ini tidak Oke ada Pak. di grup wali murid, itu tidak ada. Jadi waktu saya menemuinya ini justru yang menjadi PR menurut saya Pak. Oke, Mau oke, oke, kapan oke. ini gitu Pak. Oh, berarti intinya kebetulan keluarganya Wafik ini nggak punya HP ya Pak? Ya enggak punya Pak. Oh berarti nggak bisa masuk grup ya Pak? Kalau masuk grup kan mungkin lebih gampang ya Pak? Otomatis Iya, kita bisa bisa saya menghubungi. konfirmasi lewat WA grup kan. Oh, oke, 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 oke. Terus sekarang Pak ini ya Pak, mari kita identifikasi saja Pak potensi solusi ataupun strategi yang bisa Pak Kuku lakukan untuk melakukan pemecahan dalam masalah Wafik itu bagaimana Pak? Identifikasi potensi, Mungkin solusi. Oke, uh, monggo. mungkin Pak, yang pertama saya harus berhasil menemui. Nah, dengan cara saya mencari tahu Pak, mencari tahu liburnya kapan ini orang tuanya. Kalau orang Hmm, tuanya sudah libur, tahu misalkan di hari apa, ya saya langsung saja ke sana Pak. oke, 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 Nah, oke. Terus itu bagus itu Pak, rencana yang Pak Kuku pikirkan itu sudah bagus. Terus selain itu, dalam rencana ini saya pengen tahu, Pak Kuku itu pengen melibatkan siapa dalam pemecahan masalah Wafik, Pak? Saya pengen tahu, Pak. Ngapunten.
Rencana saya melibatkan Bu Nana, Pak. Iya kan? Oh, Beliau kan juga rumahnya kan nggak jauh kan deket lah. Saya pengen Bu Nana itu cari tahu oh dulu. tadi yang Oh, diceritakan iya, itu iya. tadi di awal. Yang tadi Oke, saya siap. ceritakan itu Bu Oke, oke, Nana oke. cari tahu dulu ini bapak atau ibunya liburnya kapan gitu. Oh, Kalau perlu begitu. juga saya pengen minta antar, Pak. Ya biar Iya, anu iya. ya lebih Heeh, enak lah ya kita lebih enak. ngobrolnya lebih secara kekeluargaan. Ada orang situ juga yang tahu karakter dari bapak ibunya Wafik gitu, Pak. Rencana saya ngajak Bu Nana, Pak. Oke, saya setuju Pak, itu bagus sekali. Emang kalau kita mau menyelesaikan masalah apalagi ini dengan hubungannya orang tua yang kemungkinan kita nggak tahu ya Pak karakternya gimana. Kalau kita melibatkan kebetulan teman Pak Kuku Bu Nana itu tadi rumahnya deket dan mungkin setidaknya tahu lah ya karakter orang tuanya bagaimana, bagaimana cara kita mengungkapkan masalah ini dengan orang tuanya itu bagus sekali Pak. Terus nanti saya pengen tahu target selesainya kapan itu Pak Kuku? Ya, saya menargetkan 1 minggu, Pak. Pokoknya dalam minggu inilah saya harus sudah dapat informasi liburnya orang tua Wafik dan kalau bisa dalam 1 minggu ini saya juga sudah ketemu, Pak, sama bapak ibunya. Gitu, Pak. 1 minggu, Pak. Oh, sekitar 1 minggu ya Pak. 1 minggu ya. Mudah-mudahan dalam 1 minggu itu lancar lah rencananya ya Pak. Ya. Nanti kalau bisa saya pengen tahu ini Pak. Saya jadi penasaran ini Pak. Karena jenengan udah ngomong sama saya jadi penasaran. Nanti saya pengennya Pak Kuku mau berbagi loh Pak. Setelah Pak Kuku melaksanakan tadi progresnya 1 minggu, karena saya sudah terlanjur dengar diajak ngobrol. Jadi saya pengen tahu nanti hasilnya bagaimana ini. Masalah Wafik ini hasilnya bagaimana? Saya pengen tahu loh Pak. Iya, Pak Gus, siap, Pak. Nanti kalau saya sudah ada progres, artinya saya sudah berhasil ketemu, sudah berhasil ngobrol sama bapak ibunya. Terus saya juga akan amati nih perilaku Wafik, apakah nanti berangkatnya jadi apa? Jadi aktif apa enggak? Itu saya sampaikan ke Bagus, gitu, Pak. Oke Pak. Intinya ya namanya kita apa ya sebagai tenaga pengajar apapun masalah dari murid kita kita memang harus berusaha untuk membantu memecahkannya ya Pak. Kayak Iya, seperti si Pak. Wafik itu sebagai guru kayaknya kok ada apa ya ini murid kita Iya, kok Pak. Saya nggak juga ya mau sempat kepikiran sih, Pak. Jadi nggak tenang kan. Ada apa? Jangan-jangan takut sama temennya atau berantem, ternyata tidak sih. Ya, saya coba akan selesaikan inilah, Pak. Saya pengen visit ke rumahnya Pak. oke Pak. Tapi kalau saya lihat dari tadi kekuatan Pak Kuku, rencana Pak Kuku itu sudah bagus banget. Saya yakin kok kalau Pak Kuku itu pasti bisa mengatasi masalah ini. Saya yakin banget Ya itu. mudah-mudahan, Pak. Oke. Yang penting apa Pak? Semangat Pak. Semangat itu yang Siap. penting. Kalau kita semangat insya Allah Pak, apapun masalahnya ya kalau niatan kita baik semoga pasti dikasih jalan Pak kayak gitu Pak. Terima kasih loh, Pak Gus. Oke Pak Kuku. Sudah mau menampung sharing dari saya. Saya agak tenang nih, Pak. Yang kemarin kepikiran hari ini cukup lega lah ya, setidaknya apa yang menjadi beban saya selama ini bisa bisa saya bagikan ke Pak Gus dan ya mendapatkan pencerahan lah. Saya jadi semangat ini, pengen cepat merealisasikan home visit ke rumahnya, Pak. Oke. Iya sama-sama Pak Kuku. Saya juga ya di sini cuman berusaha untuk menjadi teman sharing aja Pak, Yeah. mencari Jangan mencari bosen loh, Pak Gus. Oh enggak Pak, saya suka Pak ngobrol sama jenengan, jenengan enak kok diajak ngobrol kok. Iya Pak. Gini aja ya Pak, sudah ya Pak, saya ada sedikit urusan Pak, ngapunten nih. Udah dulu ya Pak. Oh iya, makasih Pak Gus. Oke, oke, Assalamualaikum. oke. Sampai ketemu minggu depan. Saya tunggu Siap. infonya. Masalah Wafik bagaimana? Pokoknya saya penasaran banget itu. Saya pengen tahu itu. Siap, Pak. Makasih Pak Kuku. Nanti tak Monggo. kabari. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.